Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pemasukan atau uang masuk. Di mana uang masuk ini merupakan salah satu transaksi penting yang sering kita gunakan atau sering kita lakukan dalam menggunakan aplikasi ini. Jadi jika kita runut dari video dari 1 sampai ke 7, itu semuanya masih mengenai pengaturan dan data dasar. Sedangkan video dari video 8 dan 9 ini mengenai transaksi. Jadi mengenai uang masuk dan uang keluar lah, seperti itu. Sedangkan untuk video ke 10 dan 11 nanti akan membahas tentang laporan-laporan. Baik, kita langsung mulai saja mengenai pembahasan uang masuk atau pemasukan. Sebelum saya mulai, ini ada hal yang harus kita notice atau kita pahami bersama, bahwa pemasukan di UPJ atau Bajas ini ada beberapa sumber. Yang pertama itu setoran JIS dari Muzaki atau Munpik ya. Yang kedua itu dana perbantuan dari Bajnas untuk UPJ ya. Jadi UPJ itu dapat dana perbantuan dari Bajnas. Kemudian untuk Bajnas sendiri itu adalah setoran dari UPJ. Kemudian yang keempat itu setoran dari karyawan. Nih biasanya ketika karyawan mengajukan kasbon atau pinjaman diangsur atau misalkan dibayar secara lunas, nanti masuk ke setoran karyawan. Kemudian setelah itu adalah sumber lain-lainnya. Jadi sumber-sumber lainnya itu misalkan nih hibah atau lain sebagainya, ini masuk ke sumber lain-lainnya seperti itu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu setoran JIS dari Muzaki atau Munpik. Nah, saya akan buat di sini listnya. Jadi pembahasan kita yang pertama adalah setoran JIS dari Muzaki atau Munpik. Nah, untuk melakukannya, pertama kita masuk ke menu transaksi. Di sini ada keuangan, pilih uang masuk dan pilih Muzaki. Nah, di sini langsung ada kolom inputan. Klik saja kolom inputannya. Nah, di sini ada kolom apakah saldo awal. Nah, ini saldo awal ini digunakan jika kita melakukan SO kas. Nah, dengan SO kas ini nanti kita punya saldo awal. Misalkan nih, ketika mulai aplikasi ini kita punya kas 50.000. Nah, kita klik aja ini dengan klik ya, maka otomatis itu akan jadi saldo awal untuk akun tersebut atau coa tersebut. Nah, ini saya akan contohkan bagaimana cara menerima inputan dari Muzaki. Pertama kita tentukan nih, dia masuknya lewat uang tunai kas atau bank. Jika lewat bank, maka kita tinggal pilih bank dan di sini langsung muncul pilihan banknya yang tadi kita set ya. Jika itu uang cash, maka ketika diklik ini akan kolom bank yang tadi akan hilang karena kita tidak mempunyai kewajiban untuk mengisi kolom banknya. Kenapa? Karena uangnya cash. Kemudian setelah itu kita pilih Muzakinya. Misalkan saya pilih Muzakinya dari UPJ KKMI. Kemudian kita masukkan nominalnya. Misalkan saya masukkan nominalnya adalah 500.000. Kemudian tanggal diterimanya kapan, kemudian keterangannya apa. Misalkan percobaan setoran dari Muzaki atau Munpik. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita langsung klik tambah akun kredit. Nah, jadi sebagai informasi, setiap kita menginput itu ada 2 yang harus kita isi. Jadi yang pertama ini masuk kemana? Masuk atau ditampung? Ditampung di mana? Misalkan ini ada kas, bank, dan lain-lain ya. Setelah itu dia masuknya ke tipe apa? Jadi masuk ada apa sih? Ada infak biasanya kan, zakat, SKL dan lain-lain. Nah, jadi harus ada 2 ini nih. Jadi kalau kita nerima uangnya misalkan 500.000 tersebut, kita akan masukkan kemana? Jadi tadi kita sudah tentukan bahwa ini diterimanya berupa uang kas, dan dimasukkan ke coanya kas. Kemudian kita tambahkan kode akunnya. Di sini saya pilih misalkan dana infak sedekah. Saya masukkan di sini 500.000 ya.
Atau misalkan kita bisa bagi dua nih, 200 ribunya masuk ke dana infak, misalkan ini. Nah tinggal sisa 300 ribu lagi, 300 ribu lagi kita masukkan ke dana zakat. Maka kita masukkan 300 ribu. Ini keterangannya bebas, saya isikan sama. Sudah selesai, maka sisanya juga sudah 0, berarti sudah teralokasikan. Kita klik close. Maka terlihat di sini ada keterangan kita menerima uang sebanyak Rp500.000, dan tentunya ini juga nanti akan berada di beranda kita. Kita mempunyai uang saldo adalah Rp500.000 dengan adanya satu muzaki yang bertambah yang berinfak ke kita. Nah, kemudian setelah itu jika misalkan ada foto bukti transfer atau apapun, kita bisa klik foto bukti ini dan kita bisa input di sini. Saya contohkan di sini, bebas ya. Misalkan saya contohkan ini aja. Saya tulis keterangannya juga bebas, keterangannya juga saya tulis bebas dan klik simpan. Nah otomatis dia akan tersimpan di sini. Ketika kita close, ini kita refresh, nanti di bawah ada nih. Nah ini merupakan bukti SPJ-nya lah ya. Kalau kita klik kita bisa perbesar gambarnya. Seperti biasa kita bisa juga print BSZ-nya. Nah seperti ini BSZ-nya bisa kita print. Nah ini BSZ-nya nih Bapak Ibu sekalian, ini bisa di print langsung diberikan ke muzakinya. Dan tentunya setelah itu jika ada yang salah kita bisa klik ubah. Nah ini langsung kebuka seperti biasa. Silahkan benarkan atau sesuaikan data inputan yang salahnya. Dan jika ingin dihapus, klik hapus saja dan itu akan otomatis terhapus. Nah selanjutnya ada uang masuk juga dari tadi karyawan ya. Sebelum karyawan saya masukkan dulu ini. Ada dana perbantuan atau setoran dari Bajnas. Secara default atau secara itu, dana perbantuan dan dana setoran ini itu akan sama konsepnya. Misalkan saya akan contohkan untuk pertama ini dana perbantuan dari Bajnas ke UPJ. Maka saya akan coba masuk dulu ke sini. Saya masuk ke akun Bajnas. Jadi saya ini jadi Bajnas sekarang. Saya masuk, saya akan mencoba menyalurkan dananya. Saya masuk ke transaksi, keuangan, uang keluar. Di sini ada dana perbantuan. Di dana perbantuan ini saya pilih coaknya masuk kemana. Misalkan saya tulis ini uang kas, UPJ-nya KKMA. Ininya saya tulis permohonannya strip aja, nominalnya misalkan 250. Ini juga saya strip aja bebas. Saya masukkan ini dari dana infak. Nah Bapak Ibu, ini kan saya login sebagai pusat ya. Nah sekarang kita kembali ke menu KKM. Nah nanti KKM dia akan mendapat notifikasi seperti ini nih. Nah jadi kalau misalkan dana perbantuan dari Bajnasnya masuk, maka secara otomatis di sini langsung ada pemberitahuan nih. Nah KKM gampang, tinggal klik aja nih, diklik nih, klik. Nah udah masuk di sini, tinggal masukin aja nih, masuknya ke akun mana. Misalkan masuknya berbentuk kas, maka tinggal kita cari kas di sini, klik. Nominalnya benar ke 250.000, jika benar sudah. Nah terus keterangannya misalkan bantuan dari Bajnas. Nah yang 250.000 itu masuk ke dana mana? Misalkan dana infak ya, 250, dan klik simpan. Nah otomatis kita dapat nih info apa nih, bahwa kita sudah menerima dana dari Bajnas Kabupaten Sukabumi nih sebanyak Rp250.000. Nah ini nanti jadi salah satu tambahan. Jadi kita ada uang masuk nih dari Bajnas kayak gitu. Nah tentunya ini akan menambah juga saldo di kita, dan di sini langsung sudah tidak ada. Oke, setelah itu
Nah, bagaimana cara Bajnas nih? Bajnas kan ada setoran nih. Bajnas nih mendapatkan setoran dari UPZ. Nah, berarti sekarang saya ini masuk sebagai UPZ. KKM, saya klik transaksi, kemudian keuangan, saya klik uang keluar, dan di sini ada store ke Bajnas. Nah, di sini langsung tentukan ini dari mana uang keluarnya, sumbernya dari kas. Kemudian berapa nominalnya, misalkan saya masukkan 300. Keterangannya misalkan percobaan setor ke Bajnas. Disimpan. Kemudian ini dari mana asal dananya, misalkan dari dana infak ya, sebesar 300. Nah, ini sudah selesai, disimpan saja. Nah, otomatis ini nanti akan ada notifikasi di Bajnas. Oke, sekarang saya masuk ke akun Bajnas Kabupaten Sukabumi. Secara otomatis Bapak Ibu sekalian akan ada pemberitahuan tentang adanya uang masuk dari KKMA. Nah, kita tinggal klik aja nih. Ini saya di menu Bajnas Kabupaten Sukabumi ya. Diklik saja. Nah, ini sudah ada nih. Tinggal dipastikan nih masuknya kemana nih. Nah, harap dilihat bahwa di sini ada bukti store UPZ ya. Nah, jadi tadi juga di sana ketika UPZ menerima ada bukti nomor dana bantuannya, dana perbantuannya sama seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal terima saja masuk ke mana. Saya masukin ke kas. Kemudian keterangannya misalkan percobaan terima setoran dari UPZ KKMA, gitulah ya. Kemudian saya klik simpan. Di coannya kita tentukan nih. Nah, ini di coannya kita tentukan nih dia masuk ke dana apa. Misalkan saya masukkan juga dana infak karena dari sananya juga dana infak. Kemudian saya masukkan nominalnya. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, itu sudah tersimpan, dan ketika kita klik close, maka di sini kita akan ada nih pemberitahuannya. Nah, seperti biasa kita bisa print BS chat. Jika ada yang salah kita klik ubah, dan jika yang hapus kita klik hapus. Dan jika ada fotonya kita bisa sertakan fotonya. Nah, tentunya ini akan menambah di sini nih. Ini kan saya login sebagai Bajnas nih. Nah, saldo per hari ini adalah Rp50.000. Kenapa? Karena kita udah masukin tadi dana perbantuan sebanyak Rp250.000. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu setoran dari karyawan nih. Ada karyawan yang kasbon. Nah, dia mau bayar. Nah, kita akan masuk ke KKM lagi. Ini adalah menu KKM. Di sini kita masuk lagi ke transaksi, keuangan, kemudian klik uang masuk. Nah, di sini ada karyawan. Nah, tinggal pilih saja. Ini sebenarnya metodenya sama semua, tinggal yang membedakan adalah dari mana dana itu berasal. Nah, kita misalkan masukkan ini masuk dari bank misalkan ya, transfer. Pilih banknya, misalkan masuk ke bank BSI. Siapa yang transfer? Misalkan yang transfer itu Ujang Iyal. Nominalnya sebesar Rp150.000 misalkan. Nah, di sini kita tinggal tulis aja keterangannya, misalkan pembayaran contoh kasbon. Nah, simpan saja. Kemudian di sini kita tentukan kita akan masukkan kemana. Kemudian saya masukkan nominalnya dan kita klik simpan. Nah, ini otomatis kita dapat pemasukan nih. Nah, dan di sini juga kita akan bertambah nih jadi 600.000 ya. Nah, kita ingin tahu nih 600.000 dari mana saja, nanti akan saya jelaskan di menu laporan, tapi akan saya coba highlight di sini. Ini ada di jurnal yang akan menjelaskan uang kita dari mana saja. Nah, di sini juga ada buku besar, ini juga sama akan menjelaskan uang kita dari mana saja. Nah, kita akan lihat bahwa di bank ini kita ada saldo 450.000. Dari kas itu ada saldo 450.000 dan dari bank ada 110.000. Dan di jumlah ada 600.000, sama seperti ini. Oke, kita akan masuk ke pembahasan lanjutan terakhir dari pemasukan atau uang masuk, yaitu uang masuk dari sumber lainnya. Caranya sangat gampang, yaitu masuk ke transaksi, keuangan, uang masuk, dan di sini ada lainnya. Nah, ini Bapak Ibu cukup masukkan saja coanya. Misalkan saya masukkan lagi ke uang kas.
sebanyak misalkan 1 juta. Ini misalkan hibah dari hamba Allah misalkan ya. Tidak diketahui nih. Jadi kita masukin aja hibah dari hamba Allah. Kemudian kita masukkan, ini masuk kemana, misalkan ini masuk ke dana infak, pendapatan infak sedekah. Kemudian kita masukkan nominalnya sesuai atau tidak, dan kita klik simpan. Ini secara otomatis Bapak Ibu sekalian, ini akan menambah saldo kita jadi 1.600.000, dan tentunya hal ini sangat baik sekali dan sangat mudah sekali untuk dipraktekkan. Baik Bapak Ibu, saya sudah mencontohkan bagaimana cara memasukkan dana atau uang ke sistem ini sehingga jadi pendapatan untuk UPJ. Terima kasih banyak. Kita akan lanjut lagi ke video selanjutnya untuk pengeluaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.